Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, segenap Krospu, Prodi OTKP dan BDP, SMK Humanika Utama yang Bapak cintai, mari kita lanjutkan pada sesi ketiga pembelajaran ekonomi dengan topik bahasan konsep dasar ilmu ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Tujuan pembelajaran pada kesempatan sekarang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian prinsip ekonomi yang benar. 2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi. 3. Siswa dapat menjelaskan pengertian tindakan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. 4. Siswa dapat menjelaskan motif-motif ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang prinsip ekonomi. Pada waktu yang lalu, seringkali orang mengartikan prinsip ekonomi yang salah, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsip tersebut mendapat kritikan yang sangat tajam sebab dianggap tidak rasional. Tidak mungkin orang memancing dengan umpan cacing untuk mendapatkan ikan kakap yang besar. Prinsip ekonomi seperti yang disampaikan tadi berarti akan memacu seorang berekonomi tanpa menghiraukan etika untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau cara yang melawan hukum. Oleh karena itu, prinsip ekonomi yang benar adalah pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar memperoleh hasil yang terbaik. Itulah barangkali makna dari prinsip ekonomi yang benar. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya berpedoman pada prinsip ekonomi. Pertama adalah hemat, yang kedua rasional, yang ketiga adalah bersikap ekonomis. Hemat dalam arti tidak boros, artinya melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian rasional artinya bertindak dengan memperhitungkan sebab akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan. Sedangkan bertindak ekonomis dapat diartikan memanfaatkan sumber daya yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Itulah sekali lagi ciri-ciri orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi. Diulangi, pertama adalah hemat, yang kedua rasional, yang ketiga adalah ekonomis. Bagian yang kedua, kita membahas masalah tindakan ekonomi. Yang dimaksud dengan tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya untuk memperoleh kebutuhan hidup. Upaya apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka itulah disebut tindakan ekonomi. Secara garis besar, tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia antara lain adalah pertama, produksi, yang kedua adalah konsumsi, yang ketiga adalah distribusi.
Sekali lagi, tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia secara garis besarnya antara lain adalah: satu, produksi; yang kedua adalah konsumsi; yang ketiga adalah distribusi. Produksi menurut pengertian ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan atau mempertinggi faedah atau utility barang. Pokoknya tindakan apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk mempertinggi faedah, kegunaan atau utility barang, maka kita menyebutnya dengan sebutan produksi. Produksi biasanya melakukan suatu proses yang kemudian disebut proses produksi. Kita ambil satu contoh, umpamanya orang memproduksi kain. Produksi kain ada input, ada proses, kemudian ada output. Input bisa berupa bahan baku, umpamanya berupa benang, sedangkan proses ada dalam satu kegiatan memproduksi, dan kemudian ada output, adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan produksi. Kembali kepada pengertian tadi, setiap upaya untuk mempertinggi kegunaan barang itu produksi. Kita ambil satu contoh sederhana. Seorang ibu yang memasak, itu kita kategorikan produksi. Mengapa? Mempertinggi kegunaan barang. Asalnya beras, kemudian dipertinggi menjadi nasi. Nasi jauh lebih tinggi kegunaannya dibanding dengan beras. Nah, inilah salah satu contoh dari kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi diartikan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan atau faedah atau utility barang, baik habis sekaligus atau habis secara berangsur-angsur. Kalau Anda katakanlah makan nasi, maka itu konsumsi yang habis sekaligus. Tapi kalau Anda memakai sepatu, dianggap mengkonsumsi sepatu, mengurangi kegunaan sepatu, maka habisnya secara berangsur-angsur. Jadi sekali lagi, konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah, kegunaan dari barang, baik habis sekaligus maupun habis secara berangsur-angsur. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang dari pihak produsen ke tangan konsumen. Distribusi bisa berarti distribusi yang bersifat langsung, atau juga ada distribusi yang bersifat tidak langsung melalui suatu rangkaian yang disebut rantai distribusi. Distribusi langsung umpamanya Anda membuat pisang goreng, kemudian Anda langsung menjajakan, menjual kepada masyarakat. Itu kita sebut dengan sebutan distribusi langsung. Atau produk dari suatu pabrik kemudian langsung dipasarkan kepada konsumen, itu disebut dengan sebutan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah melalui rangkaian distribusi, umpamanya dari produsen kemudian masuk ke agent atau agen, dari agen ke ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pedagang eceran atau retail, langsung kepada masyarakat. Agen, kemudian juga pedagang besar, kemudian juga retail, pedagang eceran, itu yang disebut dengan sebutan rantai distribusi. Diulangi, distribusi artinya adalah menyalurkan barang dari pihak produsen sampai ke tangan konsumen. Itulah yang kita maksud dengan yang kedua tadi,
Berarti kegiatan manusia di dalam ekonomi antara adalah produksi, kemudian yang kedua adalah konsumsi, yang ketiga adalah distribusi. Kemudian terakhir kita bicara masalah motif ekonomi. Artinya sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan dalam ekonomi. Motif ini ada motif asli, ada motif turunan. Yang mendorong manusia, yang memotivasi manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mencapai kemakmuran. Itu motif asli. Sekali lagi, motif asli. Orang melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mencapai kemakmuran. Yang dimaksud dengan makmur atau kemakmuran adalah terpenuhinya segala kebutuhan hidup secara seimbang. Motif yang kedua, motif asli yang kedua yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan laba. Dia berekonomi, dia punya motif, dia punya tujuan untuk memperoleh keuntungan. Motif-motif berikutnya adalah motif-motif turunan. Pertama, untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Orang berekonomi untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Kita ambil satu contoh, suatu perusahaan yang besar, ia ingin terus lebih besar dengan mempergunakan atau membuat cabang di mana-mana. Ini berarti adalah motif kekuasaan di bidang ekonomi. Contoh yang kedua, ambil kita suatu produk barang yang mana produk tadi menguasai pemasaran dari barang tersebut. Kita ambil satu contoh umpamanya produk air kemasan dengan label Aqua, atau produk yang lain umpamanya sapal gigi dengan merek Pepsodent. Mereka sudah menguasai pasar, sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi mereka terus dan terus berupaya untuk menguasai pasar. Di antaranya mereka lakukan melalui iklan. Anda barangkali bisa melihat iklan di TV atau di media lain dari produk barang tersebut. Walaupun mereka sudah besar, walaupun mereka sudah laku, mereka sudah dikenal orang, tetap aja mereka beriklan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menguasai ekonomi. Kemudian motif yang ketiga adalah memperoleh penghargaan atau aktualisasi diri. Orang berekonomi untuk memperoleh penghargaan dari masyarakat dan aktualisasi diri. Seorang kaya kemudian ia memakai kendaraan mewahnya di hadapan masyarakat banyak, hingga barangkali orang kagum, orang hormat sama dia. Ini antara lain adalah salah satu motif orang melakukan tindakan ekonomi. Sekali lagi, memperoleh penghargaan dari masyarakat dan aktualisasi diri. Kemudian motif yang ketiga adalah motif sosial untuk membantu sesama. Orang melakukan kegiatan ekonomi, tujuan utamanya adalah agar ia bisa membantu sesama, terutama kepada mereka-mereka yang secara ekonomi termasuk rendah. Kemudian motif yang lain adalah motif politik. Orang berekonomi, orang melakukan aktivitas ekonomi, punya tujuan tertentu agar ia suatu saat nanti bisa berkuasa di bidang politik. Orang menjadi anggota legislatif,
orang barangkali bisa menjadi anggota eksekutif, duduk di pemerintahan, atau duduk di eksekutif, legislatif, di Dewan Perwakilan Rakyat. Mau tidak mau harus ditunjang oleh kesuksesan di bidang ekonomi. Kita perhatikan salah satu contoh. Barangkali pada tahun 2019 yang lalu ada pemilihan presiden. Di situ ada tokoh-tokoh yang secara ekonomi sudah sangat mapan, sangat kuat. Dia kemudian mencalonkan menjadi presiden. Tanpa didukung oleh kekuatan ekonomi, sangat sulit dia untuk mampu menembus, apalagi menang di jabatan-jabatan semacam yang disampaikan tadi. Diulangi, motif yang mendorong manusia melakukan aktivitas ekonomi pertama adalah motif asli, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mencapai kemakmuran. Motif yang kedua adalah mendapatkan keuntungan atau laba atau profit. Motif yang ketiga adalah mendapatkan kekuasaan di bidang ekonomi. Motif selanjutnya adalah motif memperoleh penghargaan atau aktualisasi diri. Kemudian ada motif sosial agar bisa membantu sesama, dan terakhir adalah motif politik. Itulah antara lain tentang motivasi orang melakukan aktivitas di bidang ekonomi. Kita selesai sampai di sini. Tentu saja sebelum kita akhiri, kita siapkan latihan atau tes. Yang mana tes ini adalah sesuai tadi, berpacu tadi kepada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah nomor 1, jelaskan pengertian prinsip ekonomi yang benar. Sekali lagi, nomor 1, jelaskan pengertian prinsip ekonomi yang benar. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi. Sebutkan ciri-ciri orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi. Nomor 3, jelaskan pengertian tindakan ekonomi, yaitu pengertian produksi, pengertian konsumsi, dan pengertian distribusi. Nomor 4, jelaskan motif-motif ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Itu 4 soal yang harus Anda kerjakan. Kemudian Anda tulis di buku latihan dan dikumpulkan. Kita sudah melakukan latihan 3 kali. Oleh karena itu diberi waktu sampai hari Senin untuk mengumpulkan hasil-hasil dari latihan tersebut. Penilaian akan berdasarkan dari pengerjaan latihan tersebut. Itu saja dulu materi pembelajaran kali ini. Bahwa ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.